Oleh Romni menolak absen bela timnas Indonesia. Kejutan FIFA Matchday September diambang dilema. Prestasi manis Matt Becker di usia 16 tahun. Erick Thohir sambut pahlawan timnas untuk SEA Games 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kejutan FIFA Matchday diambang dilema. Prestasi Matt Becker di usia 16 tahun. Selanjutnya, Oleh Romani menolak absen membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Erick Thohir sambut pahlawan timnas U20 di SEA Games 2025. Coba kita saksikan bersama ya. Perjalanan timnas U23 di Piala AFF memang telah usai. Namun, hajat penting lainnya sudah menunggu di depan mata. Dua gawaian penting di FIFA Matchday yaitu laga uji coba internasional dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Oleh sebab itu, PSSI pun dihadapkan pilihan sulit dalam pemilihan pemain untuk kedua hajat itu. Perlu diketahui, tim asuhan Patrick Kluivert tentu butuh memanasi mesin perangnya untuk bertempur di dua laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 yang dibesut Gerald Vandenberg bakal melakoni fase grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan menjamu Korea Selatan, Laos, dan Makau. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan sejak awal, kedua event tersebut akan dilangsungkan di Jawa Timur. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai venue laga internasional untuk tim Garuda. Sementara itu, Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai tempat bagi tim Garuda Muda menjamu tamunya di kualifikasi Piala Asia U23 yang dilaksanakan 3-9 September. Dari sisi skala prioritas, kedua agenda tersebut sama-sama penting bagi masa depan timnas Garuda. Namun, di tengah krisis striker yang dialami timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert kemungkinan besar butuh tenaga Rafael Schreck dan Dean James untuk dijajal dalam skema permainannya. Pengamat sepak bola senior asal Malang Gus Nur Yakin menyebut nama Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan kemungkinan dua striker Rafael Schreck, Jens Raven yang dibutuhkan dua timnas Indonesia itu. Meski timnas Indonesia senior baru berlaga di Arab Saudi pada bulan Oktober, Patrick Kluivert harus memastikan kesiapan pasukannya dari hasil latih tanding kontra Lebanon dan Kuwait. Namun, menurut Gus Nur Yakin, FIFA Matchday yang sangat pelik bagi PSSI ini dirasa kualifikasi Piala Asia U23 lah yang lebih krusial. Karena ini babak penentu tampil pada putaran final di Arab Saudi 2026. Jikapun tidak lolos, ini membuktikan bahwa prestasi timnas Indonesia U23 mengalami penurunan. 1. Membela timnas U16 di usia 14 tahun. Di usia yang masih muda dan jadi pemain termuda di skuad timnas U16, pelatih Nova Arianto tampaknya melihat potensi besar yang dimiliki Matthew Becker. Sebab ketika itu pemain kelahiran Melbourne itu baru berumur 14 tahun ketika memperkuat timnas Indonesia U16 yang tampil di kejuaraan Piala AFF U16 2024. Ini membuktikan betapa Becker telah memiliki kematangan yang jauh lebih baik ketimbang pemain-pemain seusianya. 2. Prestasi di usia 15 tahun. Selanjutnya, Matthew Becker kembali mencatatkan prestasi mengesankan ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Yang pertama, Matthew Becker mengukir debut di tim reserve Melbourne City FC. Tim reserve merupakan skuad cadangan yang dipersiapkan untuk promosi ke tim senior. Selain itu, di usia yang sama, Becker juga mendapatkan kesempatan dari pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri untuk magang di skuad U20. Dia ketika itu dipromosikan bersama Evandra Florasta. 3. Debut di tim senior. Ya, debutnya di tim senior diukir Matthew Becker ketika usianya baru menginjak 16 tahun. Tepatnya ketika bertanding melawan Apia Leeds Heart FC dalam ajang Australia Cup 2025 pekan ini. Dalam duel tersebut, Matthew Becker dipercaya tampil mengisi pos bek kiri. Yang lebih istimewanya lagi, dia bermain penuh selama 2 kali 45 menit. Ini membuktikan bahwa dia punya masa depan yang cerah. Ketika banyak pemain memilih untuk absen dan memulihkan keadaannya 100%, Oleh Romni justru berdiri tegak menolak absen, menolak mundur. Demi Garuda, demi tanah air, demi mimpi tampil di Piala Dunia 2026 zona Asia, ia memilih bertarung.
Menilik kelas balik sebelumnya, penyerang 25 tahun ini mengalami cedera ketika bermain untuk Oxford United di Piala Presiden 2025. Momen itu terjadi ketika Oxford United bertanding melawan Arema FC. Pemain Singoedan bernama Paulinho melayangkan tackle keras ke kaki Oleh Romney. Striker timnas Indonesia itu langsung terkapar dan harus ditarik keluar. Pelanggaran keras tersebut memberikan kerugian bagi Oxford United sekaligus skuad Garuda karena Oleh Romney mengalami cedera parah. Laga yang bertajuk pramusim justru membuat pemain keturunan berdarah Medan ini berpotensi absen lama. Oleh Romney naik ke meja operasi, bahkan Patrick Clifford menyebut ia bakal absen di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, striker kebanggaan skuad Garuda itu menunjukkan tekad kuat untuk sembuh agar tetap bisa membela tim merah putih. Hal itu diketahui dari postingan Instagram @ole_terharobani. Dalam video tersebut terlihat pemain timnas Indonesia sedang berlatih untuk menjaga kebugaran. Meski kakinya harus mengenakan dekar, ia mengayuh sepeda statis agar kebugarannya tidak menurun. Apa yang ditunjukkan oleh Romney membuktikan ia ingin menepati kata-katanya yang ingin sembuh secepat mungkin. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya PSSI memutuskan untuk melepas posisi Indra Safri dari jabatan sebagai pelatih kepala timnas U20, kini namanya mencuat lagi di persepakbolaan Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia U22 bakal melakoni hajat penting yaitu SEA Games 2025. Sedangkan mantan pelatih Bali United itu juga punya riwayat mentereng saat mampu memenangkan medali emas di SEA Games 2023. Hal ini yang kemudian beredar spekulasi bahwa dirinya bakal kembali mendukangi Garuda Muda di SEA Games 2025. Perlu diketahui, SEA Games 2025 akan berlangsung pada akhir tahun. PSSI punya pekerjaan berat karena pada edisi sebelumnya, timnas Indonesia sukses meraih medali emas. Tentu, mempertahankan gelar menjadi target utama saat berlaga di ajang multi-event tersebut. Salah satu nama juru farmasi yang didorong pecinta sepak bola tanah air untuk tampil di ajang itu adalah Indra Safri. Ya, pelatih berusia 63 tahun itu adalah sosok yang sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games setelah absen bertahun-tahun. Sedangkan Gerald Vandenberg sudah berkomentar bahwa dirinya bukanlah pelatih di SEA Games karena harus menukangi tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra, kata Erick Thohir di Stadion GBK Jakarta kemarin. Namun saat ditanya apakah PSSI sudah memutuskan Coach Indra bakal menukangi lagi, mereka menjawab belum. Pasalnya, fokus PSSI saat ini bertahap, apalagi timnas Indonesia U23 baru saja menyelesaikan Piala AFF U23 2025. Dalam waktu dekat, PSSI akan mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 terlebih dahulu. Setelah itu, baru SEA Games 2025. Ketum PSSI itu sama sekali tidak kesampingkan SEA Games 2025. Ia menegaskan bakal mengincar hasil terbaik di ajang itu. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.